Selamat pagi Sri Kandi STC kelas 10. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton dalam video pembelajaran ekonomi. Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada video ini saya akan membahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Nah, coba perhatikan dua video yang tampil ya pada layar video ini. Coba diperhatikan. Di sana di sebelah kiri ada gambar laptop dan di sisi kanan ada gambar handphone. Nah, kira-kira ini mau bercerita apa gitu ya? Oke, sedikit pengantar sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ini saya bacakan cuplikan dari buku paket begitu ya kira-kira. Nah, bunyinya seperti ini. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi harus mempertimbangkan biaya peluang. Oke, itu sedikit pengantar ya, apa yang akan kita pelajari tentang biaya peluang begitu ya. Nah, dalam PJJ atau dalam pembelajaran saat ini ya, karena adanya pandemi kita dihadapkan dengan pilihan. Kita PJJ dihadapkan dengan perangkat apa yang akan kita gunakan. Di sini saya memberikan contoh perangkat laptop atau perangkat handphone begitu ya, atau ponsel. Nah, kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Kita kemarin sudah membahas ya, bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat begitu sesuai kebutuhan kita. Nah, ini merupakan alat pemuas kebutuhan atau barang begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah memahami konsep biaya peluang. Ya, itu yang akan kita pelajari atau manfaat yang akan didapat dari video ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut ini saya ambil beberapa ahli ekonom ya, saya mengambil 3. Nah, supaya berbeda ini, supaya saya tidak salah menyebut ya, saya ambil dari Google Translate ya. Gregory Mankiw. Nah, biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Jadi ada pengorbanan di sini. Untuk memperoleh sesuatu kita harus berkorban. Ya. Oke, baik. Yang kedua, menurut Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison. Ya, biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Ya, karena memilih pilihan tertentu maka ada yang hilang begitu ya kira-kira. Oke, yang ketiga, menurut Paula Samuelson dan William D. Nordas. Nah, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Oke ya, yang paling berharga yang
hilang. Oke, itu tadi menurut tokoh. Nah, sekarang kalau kita simpulkan dari beberapa pernyataan menurut ahli tadi ya, jadi biaya peluang itu apa? Yaitu apa ini? Biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Jadi biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Oke ya, ini secara umum. Jadi ada yang hilang, ada kesempatan yang hilang di sini. Nah, sebagai contoh, misalnya Anda punya uang 30 juta rupiah. Kalian dihadapkan dengan dua kesempatan. Ya, kesempatan yang pertama adalah kesempatan liburan. Ya, bisa ke Pulau Bali, ini contohnya ya, atau ke liburan kemana yang Anda inginkan begitu ya. Yang kedua, kesempatan untuk membeli sepeda motor. Ya, di sisi kanan itu ya. Nah, ada pilihan, ada dua kesempatan. Anda punya uang 30 juta rupiah. Maka mana yang Anda pilih nanti itu menentukan biaya peluang yang hilang atau kesempatan yang hilang begitu ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Anda memiliki uang 30 juta, oke ya. Dengan uang tersebut Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Bali misalnya, liburan begitu ya, atau membeli sepeda motor. Jadi Anda memiliki dua kesempatan. Nah, jika Anda memilih untuk membeli sepeda motor, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali ya, atau tempat liburan yang Anda inginkan. Begitu pula sebaliknya, apabila Anda memilih untuk bertamasya ke Bali, Anda akan kehilangan kesempatan untuk membeli sepeda motor. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Oke ya, semoga dengan contoh sederhana ini mudah dipahami. Nanti ada contoh-contoh yang lainnya di video berikutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengeluarkan yang namanya biaya sehari-hari. Nah, apa bedanya dengan biaya peluang? Coba kita simak berikut ini ya. Nah, biaya sendiri adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan tertentu, pasti ada sesuatu yang kita korbankan begitu ya. Nah, contoh, di suatu perusahaan, biaya merupakan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu barang, atau kegiatan lainnya. Jika pengorbanan itu untuk memproduksi suatu barang, maka biaya atau pengorbanan tersebut dinamakan biaya peluang. Oke ya, biaya peluang ini dikatakan sebagai biaya produksi. Mohon maaf ya, saya ralat, dinamakan biaya produksi. Belum biaya peluang ya ini ya, masih biaya produksi. Nah, perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari itu seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik ya. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini kegiatan ekonomi, tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain ya, karena ini merupakan kebutuhan yang sehari-hari harus kita lakukan. Nah, sedangkan biaya peluang adalah biaya yang muncul secara implisit ya, jadi ini tidak langsung begitu ya, karena melakukan suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lainnya. Nah, ini yang dinamakan biaya peluang. Nah, perbedaan lainnya seperti ini. Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan oleh kita ya sebagai manusia.
Sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Jadi ada sesuatu yang hilang tadi. Ya, ada kesempatan yang hilang. Oke ya, semoga apa yang Pak Anton sampaikan tadi tentang biaya peluang dengan contoh yang sederhana dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan contoh kasus yang berbeda begitu ya. Nah, untuk daftar pustaka masih sama yang saya gunakan ya. Ekonomi kelas SMA ya. Kelas 10 dan dasar-dasar ekonomika. Untuk sumber gambar masih sama dari pixel.com dan ada sedikit tadi ya yang membeda supaya tidak bosan mendengar suara Pak Anton ya. Saya pakai Google Translate nanti. Oke, akhir kata terima kasih sudah menonton video ini, video tentang biaya peluang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.